Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat threadingan terbaru ataupun uploadan terbaru, yaitu pertanggal 28, 29 ya, sampai tanggal 30, bisa dikatakan 3 hari ke depan harinya, yaitu dimulai hari Selasa, hari Rabu, sampai hari Kamis. Kira-kira seperti itu ya. Untuk masalah temanya, kali ini saya akan memberikan tema, jelas sudah petunjuk untuk kalian dari semesta. Kira-kira seperti itu ya sobat ya. Sekali lagi, jelas sudah petunjuk semesta buat kalian. Nah, kira-kira seperti itu ya. Sekali lagi perlu saya jelaskan bahwa semua uploadan ataupun readingan terbaru saya semua bersifat prediksi, semua bersifat terawang, juga bersifat general reading. Yang perlu digarisbawahi lebih utama bersifat general reading. Karena tarikan energinya luas ya, saya tidak tahu nama ataupun data kalian ya. Ketika ada tepat, ada resonate ya, syukur alhamdulillah aminkan, karena ucapan adalah doa sobat. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya jangan kecewa, jangan bersedih. Ya itu tadi ya, balik lagi karena ini kan bersifat general. Saya tidak mungkin menembak tanpa tahu mengetahui nama ataupun data kalian. Kan mustahil saya bisa menembak seperti itu. Nah, ya, ketika kalian menginginkan adanya suatu jawaban dalam kepastian ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan demikian saya bisa mengerti nama dan data kalian sehingga saya bisa menembak tepat sasaran, akhirnya semua yang konsultasi bisa mendapatkan satu jawaban yang insya Allah itu benar-benar akurat. Akan kira-kira seperti itu. Beda ya sekali lagi, ketika itu general itu saya kesulitan itu loh. Yang jelas yang saya tembak zodiak. Ketika saya mengatakan yang saya tembak zodiak, ya otomatis untuk mengenai nama, tanggal lahir dan sebagainya itu ya nanti mengacak gitu loh ya. Nah, nasib-nasiban kan kira-kira seperti itu sobat ya. Makanya saya sering mengulang-ulang agar apa? Agar yang belum tahu itu bisa memahami. Saya yakin eee, pasti sudah banyak yang tahu gitu loh. Tapi saya tidak mau istilahnya itu biarpun saya mengatakan saya yakin pasti banyak yang tahu, saya tidak mau istilahnya itu egois dengan diri saya. Saya ingin menjelaskan siapa tahu ada yang belum tahu. Itu ya yang perlu digarisbawahi. Sekali lagi siapa tahu pasti ada yang belum tahu. Karena apa? Karena jelas saya masih membaca komentar ataupun admin membaca komentar itu masih belum ada yang tahu ketika ini general reading. Nah, kan seperti itu. Makanya setiap kali ada yang berkomentar, "Mas Dani kok diulangi lagi?" Ya, istilahnya itu penjelasannya. Ya, kalian yang tahu gitu loh. Jadi harap jangan egois ya. Kalian yang sendiri yang tahu, kalian sendiri yang sering menonton kartu tarot, kalian sendiri yang memahami. Nah, silakan untuk kalian, tapi untuk teman kita yang belum tahu, mungkin yang awam, tidak mengerti kartu tarot, akhirnya melihat YouTube, akhirnya menemukan channel saya dan masuk, kan bingung mereka, makanya ditanyakan. Nah, itu yang saya maksud. Jadi saya, ibaratnya itu harus memberi informasi ataupun mengasih pengetahuan yang luas, semua harus bisa memahami ya, kan seperti itu. Apa itu kartu tarot, apa itu general reading, kan seperti itu. Karena masih banyak yang berkomentar, gitu loh ya. Entah masalah zodiak, apa itu zodiak, entah masalah shio, kalau saya lahir tahun sekian itu sionya apa. Nah, dari situ kan saya bisa menyimpulkan, berarti orang itu awam, belum pernah mengerti. Nah, apa salahnya saya memberi informasi. Nah, sekali lagi ketika kalian komentar, jangan diulang ataupun pasti tahu Mas Dani, ya, bla 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 yang mengenai kartu tarot itu pasti tahu. Ya sekali lagi itu buat kalian yang tahu, ya sekali lagi kita berbagi ya, tidak boleh istilahnya egois mentang-mentang kita sendiri yang tahu akhirnya yang lainnya diabaikan. Nah, saya tidak mau seperti itu, saya maunya itu semua yang bergabung di channel Ruang Batin sama-sama untuk memahami dan mengerti apa itu kartu tarot, apa itu prediksi, apa itu zodiak, apa itu shio, kan seperti itu, ya. Ya sobat ya, sekali lagi ya, karena ini masih bulan bulan suci Ramadan ataupun bulan puasa ya, ya saya harap kita harus bisa apa ya, bisa kuat lah ya, terutama menahan hawa nafsu, terutama emosi ya. Kira-kira seperti itu. Kalau saya tadi bukan emosi gitu loh ya. Sekali lagi kalau saya itu bukan emosi, ya beginilah cara penyampaian saya. Dulu saya selalu berapi-api ya, menggebu-gebu, tapi saya ndak emosi gitu loh ya. Hati saya tuh Hello Kitty sobat gitu. Saya nggak pernah marah gitu loh ya. Asalkan jangan iya, jangan jangan terlalu seperti apa, kan seperti itu ya. Itu ya. Sekali lagi ya, semoga bisa dipahami dan sekali lagi
apa ya, istilahnya itu kita harus kuat ya melaksanakan ibadah puasa sampai berbuka nanti. Semoga, amal ibadah puasa kita itu diterima, oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa dan dijadikan sebagai amal soleh, kan seperti itu ya Sobat ya. Next untuk zodiak selanjutnya setelah Sagittarius, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya. Oke, kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Libra, artinya zodiak Libra akan saya bacakan energinya. Alhamdulillah ya, kita langsung baca ya. Saya sudah menartikan energi untuk asmara Libra dulu. Asmara Libra, kartu utama kalian ada Pack of Cup, ya, seseorang memegang cup itu ya, kelihatannya cup itu ada ikannya. Dikonfirmasi sama kartu The Magician, seorang membawa tongkat, terus mejanya itu banyak berbagai macam benda. Ini kalau saya tangkap energi dari Libra untuk asmara, kartu pertama kalian muncul Pack of Cup, artinya dimana kelihatannya Libra ingin berjuang ingin mempertahankan ya, ketika mungkin kalian dihantam masalah, kalian di sini mencoba untuk mempertahankan. Bisa saja di sini kelihatannya kalian sedang adanya suatu mungkin melihat-lihat ulang ataupun meneliti ulang ya, bagaimana kondisi asmara kalian, apakah buruk, apakah membaik, ketika ada masalah, apakah saya harus segera menyelesaikan ataupun saya abaikan. Nah, itu yang saya maksud ya. Jadi di sini jelas kalian ada suatu penjagaan, kalian ada suatu kekonsentrasian agar bagaimana bisa stabil, agar tidak terjadi suatu masalah. Ketika ada masalah, yaitu tadi saya mengatakan bisa saja kalian itu ingin segera bergegas menyelesaikan. Artinya kalian melihat-lihat ulang ataupun meneliti ulang bagaimana kondisi seputar asmara. Terus dikonfirmasi sama kartu The Magician. Nah, di sini bisa dikatakan gini ya, ketika kalian dihantam masalah, kan kalian di sini ada ibaratnya terdeteksi energi kefokusan ya, energi penelitian ya. Terus di sini kalian terkoneksi dengan adanya suatu energi The Magician. Artinya bisa saja akan berhasil ketika kalian dihantam masalah, karena The Magician jelas ada dua makna. Makna yang pertama positif, bagus, adanya suatu energi yang tiba-tiba datang. Dari mana datangnya? Kita harus tetap berpikir positif thinking, yaitu datang dari Sang Maha Kuasa gitu. Dan makna kedua adalah suatu energi hitam, jelas energi toksik, energi kiriman yang membuat asmara kalian kacau. Nah, itu ya. Jadi bisa dikatakan untuk Libra masalah asmara, kartu konfirm kalian adanya The Magician. Artinya bisa saja di sini akan terrealisasi ketika kalian dihantam masalah, ketika kalian ingin ada suatu penjagaan, dan itu akan bagus, akan mengena apa yang kalian inginkan tentang kestabilan, tentang kebahagiaan, itu akan mengena. Jadi bisa dipahami sobat ya. Itu yang 50% ya. Kelihatannya seperti itu. Nanti di segmen terakhir akan saya lebih perjelas istilahnya itu Libra ini memang betul-betul diuntungkan di asmara atau tidak. Ya, kira-kira seperti itu ya. Yang jelas di sini adanya suatu energi, bisa saja energi baik yang menghantam kalian, bisa saja justru energi buruk yang akan menghantam di kehidupan kalian sehingga membuat asmara kalian kacau. Yang jelas di segmen terakhir akan saya deteksi sobat. Terus masalah pekerjaan, di sini ada Ace of Pentacles, tangan besar, tangan keluar dari awan ya, tangan besar, terus memegang koin ya, tangan keluar dari awan memegang koin besar. Dikonfirmasi sama kartu King of Pentacles, raja duduk ya, sedang membawa tongkat sama memandang koin.
Ini untuk pekerjaan Libra, kartu pertama kalian Ace of Pentacles. Saya tadi mengatakan ada tangan keluar dari awan memegang koin besar. Artinya di sini bertanya Libra menginginkan artinya suatu harapan tinggi. Bisa saja kesuksesan ya, pencapaian target yang selama ini sulit akan bisa selesai dan mudah. Ada suatu perkembangan-perkembangan itu yang kalian inginkan di sini ya. Karena di sini jelas menggambarkan adanya suatu apa ya? Adanya suatu rasa semangat tinggi, adanya suatu keyakinan bahwa kalian harus bisa stabil. Itu yang saya tangkap. Jadi kalian menginginkan adanya suatu kestabilan yang luar biasa di sini ya. Cuman di sini bagus ya, bisa dikonfirmasi sama King of Pentacles. Kelihatannya di sini kalian juga menginginkan adanya suatu perkembangan dan kelihatannya di sini akan bisa tercapai gitu ya. Bisa saja gini ya, ketika kalian tidak bisa mencapai target, ya di sini disarankan yang sudah kalian kerjakan, yang selama ini apa yang sudah kalian berkarya, itu jalani dulu, gitu sobat. Tidak masalah tidak ada perkembangan gitu loh, yang saya maksud seperti itu. Jadi ketika itu pun kalian jalankan, ya tidak ada suatu perkembangan dulu, tapi yang ada dulu jalankan, itu kelihatannya kan bagus. Nah, ya kan seperti itu. Jadi apalah guna ketika kita menginginkan ada suatu perkembangan, terus pekerjaan kalian yang kalian kerjakan selama ini bermasalah, kan percuma. Nah, itu yang saya maksud ya. Syukur-syukur di sini kalian akan adanya suatu pencapaian target, mungkin pengembangan yang baru ataupun apa yang baru membuat kalian senang, kalian bisa bertambah sukses. Nah, kelihatan seperti itu. Kelihatannya di sini akan tersampaikan, tapi akan saya deteksi nanti ya. Untuk keuangan, di sini ada 10 Pentacles. Nah, itu ya ada 3 orang terus bertaburan 10 koin. Dikonfirmasi sama kartu 6 Pentacles. Ini seseorang ya, dikelilingi 6 koin, kelihatannya orang ini dermawan. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Libra bisa dikatakan kalian cukup diuntungkan ya, gitu loh. Dari segi keuangan saya menangkap ada suatu mungkin keuangan kalian lagi sedang bersahabat, lagi sedang baik-baik saja. Ketika kalian menginginkan pembelian apapun ataupun ingin membayar angsuran ataupun apa, di sini kelihatannya kan bisa ya. Saya menangkapnya seperti itu. Bahkan di sini saya menangkap bisa saja kalian akan dihantam suatu rezeki-rezeki, bisa itu dadakan, ya bisa maksudnya bisa terduga maupun tak terduga. Besar kecil syukuri sobat, yang jelas di sini kalian akan adanya suatu rezeki-rezeki yang masuk gitu loh. Ya, cuman di sini harap waspada karena jelas kalian diawasi ya. Ada seseorang yang mengawasi kalian, mereka ingin menjatuhkan kalian, mereka ingin sengaja membuat kondisi keuangan kalian banyak tersendat ataupun apa, banyak kurang lancar, bahkan dibikin mampet. Ya, di sini kalian harus waspada meskipun saya mendeteksi adanya suatu apa ya, peluang-peluang rezeki yang akan masuk. Gitu ya, nanti akan saya deteksi segmen terakhir. Terus dikonfirmasi sama kartu 6 Pentacles. Artinya apa? Artinya di sini ya ketika mungkin kalian adanya suatu rezeki, di sini kalian harus saling berbagi seperti itu. Katakanlah bersedekah gitu ya, agar bisa lancar ke jenjang berikutnya. Kan kira-kira seperti itu ya. Jadi saran saya tidak ada salahnya kalian bersedekah ketika mungkin dihantam rezeki ya. Karena jelas di sini akan ada suatu gambaran bagus ya. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi. Saya tambah satu ya. Di sini kelihatannya kalian bisa dikatakan harus bisa mengontrol, jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada pemasukan ya seperti. Sekarang saya akan mencoba mendeteksi ketiganya. Oke ya. Di sini terdeteksi kalau masalah asmara di sini Libra kelihatannya 50-50 ya, kalian bisa saja adanya suatu kestabilan seperti yang saya katakan tadi, ketika kalian ingin menjaga itu bisa saja terrealisasi sobat ya. Terus yang satu lagi bisa saja nih ada suatu permasalahan karena The Magician ada 2 makna, bisa saja 50% adanya suatu permasalahan. Cuman saran saya ya apa ya, harap ditahan aja emosinya ya. Syukur-syukur yang 50% dalam hal kebaikan itu mengena sama kalian ya. Jadi fix ya untuk asmara terdeteksi 50-50 ataupun 50%, 50%. Untuk pekerjaan kelihatannya Libra akan bagus ya. Kelihatannya akan ada suatu perkembangan, bisa saja seperti itu ya. Ada suatu keinginan apa yang selama ini kalian harapkan itu bisa terrealisasi, bisa kalian capai, adanya kesuksesan. Ini bagus. Kalau untuk keuangan di sini kelihatannya apa ya, bisa dikatakan cukup bagus sih sebenarnya. Saya mendeteksi tadi ya secara terawangan itu cukup bagus. Kalian sangat diuntungkan atas suatu kerezekian. Cuma di sini harap waspada ya. Bisa dikatakan ini belum bisa loss 100%. Bisa dikatakan 80% kalian akan diuntungkan. Yang 30% ya katakanlah ada suatu energi yang itu menghantam kalian. Saya tadi mengatakan ada orang-orang yang mencoba untuk menutup
masalah kerezekian dan itu akan terjadi buat kalian ya. Jadi harap waspada untuk yang 30% biarpun terdeteksi bagus. Ya semoga yang bagus itu mengena sama kalian gitu ya. Ketika kalian merasakan, saya kok banyak sendatan, banyak halangan, padahal kartu utama, kartu confirm itu bagus ya, itu berarti bisa saja kalian dihantam sebuah, energi kepositifan membuat aura kalian tertutup dan harus dinetral kalau bisa sobat ya. Oke ya, jadi saran saya tetap waspada saja, tidak ada salahnya kita waspada, asalkan kita tidak boleh berburuk sangka ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat. Apapun itu, yang baik tetap jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa, yang kurang baik jangan ditakuti, hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih waspada, lebih sukses, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi, berita dari saya, intinya percaya tidak percaya itu saya serahkan sama kalian, karena kalian sendiri yang merasakan, yang, menyikapi dan yang menilai apapun yang sudah saya informasikan. Tetap saya selalu berpesan ketika kalian datang masalah, sudah tidak bisa dilogikakan, apalagi banyak keganjilan, banyak istilahnya itu tidak wajar, ya jangan diabaikan. Jangan diabaikan sobat, tidak ada salahnya kita perkuat secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa juga ikhtiar. Karena apa? Karena jelas nasib kita itu tidak akan bisa berubah otomatis ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Ketika sudah merasakan, sudah apalagi mengetahui, tapi kita abaikan, itu semakin mengakar gitu loh ya. Dan itu akan berimbas karena sudah banyak yang konsultasi akhirnya apa? Terdeteksi adanya suatu penutupan aura dan mereka ingin, istilahnya itu meminta bantuan untuk membuka aura. Nah, kira-kira seperti itu ya, itu karena awalnya ya diabaikan, dianggap sepele gitu loh sobat, semakin mengakar. Nah, saran saya ya itu tadi, ketika kalian sudah merasakan langsung, nggak usah ditunda ya, kalau bisa secepatnya dikuatkan secara doa juga ikhtiar, tanya orang-orang di bidangnya agar apa, siapa tahu, bisa memberi solusi dan bisa netral, aura kalian terbuka dan banyak kepositifan, kerezekian yang akan masuk di dalam kehidupan kalian. Saya rasa sudah bisa dipahami sobat ya. Oke, mungkin itu dulu sekali lagi yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.